Shalom Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya akan berikan renungan mimbar gemar online di SDA Peniel Surabaya dan Kemendung. Tuhan menghendaki kita bertekun karena hidup di dunia ini penuh dengan persoalan dan tantangan. Kita akan gagal menghadapi pergumulan dan berjuang meraih keberhasilan bila kita tidak bertekun. Salah satu contoh tentang ketekunan dalam kehidupan, misalnya tekun dalam karier, studi, atau pelayanan. Ada 3 teladan orang percaya untuk bertekun. Pertama, di dalam Kolose pasal 1 ayat 23 dikatakan, "Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah kamu dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya." Paulus ingatkan dalam kehidupan kita supaya kita menjadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang selalu hidup bertekun dalam Dia. Salah satu contohnya Nuh bertekun dalam iman sehingga ia bersedia mempersiapkan bahtera. Saudaraku, Nuh akhirnya hasilnya seisi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan dalam Kejadian 7 ayat 7. Nasihat memperoleh upah yang besar. Akhirnya apa, saudaraku, dalam Ibrani pasal 10 ayat 35 dikatakan, "Sebab jangan kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang nantinya." Memperoleh upah. Kalau saudara setia, tekun, dan mengandalkan Tuhan, Tuhan pun memberikan upahnya. Kedua, bertekun dalam kesalehan. Seperti Ayub pasal 2 ayat 3 dikatakan, Ayub pasal 2 ayat 3. Firman Tuhan kepada iblis, "Apa engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Saudaraku, di dalam Ayub pasal 2 ayat 3 ini, Ayub belajar untuk hidup tekun. Dalam mengalami pencobaan yang sangat berat, Ayub tetap bertekun dalam kesalehannya. Ketekunan ini dibuktikan dengan sikap yang tetap takut pada Allah dan menjauhi segala kejahatannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasihi Tuhan, Ayub tidak bersungut-sungut dan tidak berdosa dengan bibirnya, tetapi ia tetap percaya dan mengasihi Allah. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Banyak masalah, persoalan yang mengantri dalam kehidupan kita. Apakah kita tetap juga percaya kepada Allah? Allah pasti akan membuka jalan dalam kehidupan kita. Dampaknya apa? Hasilnya apa? Kalau saudara dan saya tetap setia kepada Tuhan. Di dalam ayat 42 ayat 12 sampai 17, di situ ia dipulihkan, diberkati oleh Allah. Apakah saudara dan saya yakin dan percaya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hasilnya apa kalau saudara setia, mengiring Tuhan dengan setia? Ia akan dipulihkan. Terakhir,
bertekun dalam menanti kedatangan Tuhan. Wahyu 3 ayat 10 dikatakan, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun nanti aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Hidup bertekun dalam menanti kedatangan Tuhan. Wahyu 3:10. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Wahyu 3 ayat 8 juga dikatakan jemaat Philadelphia, karena dia mau hidup kudus menurut firman Tuhan dan tidak menyangkal namanya. Hidupnya diberkati oleh Tuhan. Apa dampaknya, hasilnya kalau saudara setia dengan Tuhan? Dalam Wahyu 3 ayat 12 di situ mulai hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi, yang terakhir adalah dia segera datang. Wahyu 3 ayat 11 dikatakan, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Tuhan menyediakan mahkota bagi mereka yang setia sampai akhir. Tetaplah bertekun dan tinggal di dalam Dia. Tuhan telah menyediakan upah besar bagi orang yang bersedia taat. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa pada Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk hidup tekun, hidup sungguh-sungguh di dalam Engkau. Apapun masalah kami yang kami hadapi, biarlah Tuhan selalu buka jalan setiap pergumulan kami. Dan Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu. Engkau mau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan terus menuntun kami, menolong kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin.